dari kesenangan yang hakiki. Oleh karenanya Imam Syafi'i juga mengatakan tentang keutamaan kita menuntut ilmu. Beliau mengatakan man lam yadzuq murra ta'allum sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka kata Imam Syafi'i melanjutkan tajarra'a dhulla jahli tula hayati, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini perkataan dari Imam Syafi'i. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehadiran di sini, kehadiran kita di majelis ilmu setelah kita liburan, maka bukan suatu kebetulan. Ini hanyalah atau ini merupakan tanda dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih menginginkan kita kebaikan. Dan kemudian setelah kita telah mendapatkan ilmu, maka jangan sampai ilmu tersebut seakan berhenti hanya di ucapan dan tulisan kita. Hendaknya bagi seorang muslim ketika dia datang majelis ta'lim, dia menulis ilmu yang dia dapatkan, hendaknya dia mengamalkannya. Kalau misalnya ada orang yang pengen jago berenang, kemudian dia beli buku-buku tentang teori berenang, dia pelajari setiap dari buku-buku tersebut. Bahkan dia ikuti semua channel YouTube yang menjelaskan atau mengajarkan tentang bagaimana cara berenang yang baik. Dia ikuti semua tes ujian supaya dia bisa 100 dalam mengerjakan ujian teori berenang. Tapi dia sendiri nggak pernah nyemplung dalam kolam. Maka apakah dia bisa berenang atau tidak? Maka dia apakah bisa berenang atau tidak? Jangankan 3 meter, kolam cetek pun dia tidak akan bisa berenang. Karena yang hanya dia pelajari hanya teori, yang dia hafalkan hanya materi. Dia 100 dalam ujian gaya punggung misalnya, dia 100 dalam ujian gaya kuku misalnya, dia 100 dalam ujian gaya bebas misalnya, tapi suruh nyemplung nggak bisa. Maka ini sama halnya ketika kita mendapatkan ilmu. Maka Imam Qayyim mengatakan ad-dinu juz'un ilmi wa juz'un amal. Agama ini sebagiannya adalah teori, ilmu, dan sebagian lainnya adalah praktik. Karena kurangnya kita praktik, terkadang kita terluput dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita tahu keutamaan tentang sabar, kita tahu keutamaan tentang sholat berjamaah. Namun tatkala ilmu yang kita ketahui tidak disertai dengan keinginan kita untuk mengamalkannya, tatkala kita tahu dalil tentang sabar, namun saat kondisi yang mewajibkan kita untuk bersabar, kita tidak bisa bersabar karena kita tidak bisa mengamalkan ilmunya. Maka ilmu, teori, dan praktek ini yang menjadikan kita bisa bersabar tatkala kita beramal. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa